Judul kita adalah sikap Nabi Muhammad SAW terhadap saran sahabi. Bagaimana konsepnya diambil? Dari mana diambil konsepnya? Konsepnya diambil dari Nabi Ibrahim dong. Nabi Ibrahim jelas ya, manusia yang selamat gara-gara bapaknya selamat dan taat syariat, yaitu Sam ya, yang masuk kapal ayahnya. Nabi Ibrahim itu bagaimana sih? Nah, maka di sini ada yang mengatakan bahwasanya yang disebut ayahnya di sini adalah pamannya ya. Ya disebut ayah Nabi Ibrahim di sini ini kan namanya Azar ya. Maka ada ulama yang berpendapat kalau ini adalah pamannya. Orang Arab terbiasa menyebut paman sebagai ayah. Wahai ayahku. Seperti kalau kita, anak kita suruh nyebut, ya anaknya Ustadz Faus suruh nyebut saya umumnya padahal bukan omnya. Nah kalau di Arab biasa, paman disebut ayah, ayahku, ayahku. Meneladani Nabi Ibrahim melalui uslub istifham. Jadi yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika saya bahasanya pakai terjemah aja ya, ayah gitu aja ya. Ketika Nabi Ibrahim menasihati ayahnya, gitu ya. Beliau kita bisa pakai, bahkan Nabi Muhammad SAW dipakai, yaitu uslubnya istifham. Ketika mengkritik seseorang itu paling aman pakai uslub istifham. Itu poin pertama ya. Saya tidak akan terjemahkan satu-satu. Ya, ayat 41 menerangkan tentang kejujuran Nabi Ibrahim. Kemudian ayat 42 menerangkan tentang ini uslub yang dipakai Nabi Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Ketika Ibrahim bertanya terlebih dahulu kepada ayahnya ketika ayahnya melakukan kemungkaran, tidak langsung dicegah dengan ini haram ini, enggak, dia tanya dulu. Nah, ini uslub atau metode paling aman untuk mengkritik seseorang, yaitu dengan pertanyaan. Tentu ketika ada waktu di sini, ya ada waktu yang panjang ya. Nanti ketika nggak ada waktu nggak perlu langsung gas. Tapi ini ada waktu, makanya beliau bertanya kepada ayahnya ya. 5, nah ini pertanyaan, kenapa? Nah, jadi kita menanyakan argumentasi kepada anggota kita atau kepada pemimpin kita mungkin. Jadi saling ya. Cara pertama paling mudah sesuai yang dilakukan Nabi Ibrahim dan nanti dilakukan Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Uslub istifham. Bertanya ketika ada sesuatu yang melenceng. Ustaz, itu kenapa begini ya? Nah, itu uslub istifham. Jangan sampai pakai uslub menggurui. Nanti pasti ditolak kebenaran ini. Ya. Makanya Nabi Ibrahim sadar diri. Ini lebih senior orangnya ya. Lebih pintar, lebih pengalaman. Makanya caranya bertanya, kenapa engkau ini ya? 5 tahun. Kenapa kau menyembah yang dan pakai logika? Jangan hanya bertanya doang tanpa ada logika di situ. Kenapa engkau menyembah yang tidak bisa dengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa berbuat apa-apa kepadamu? Tidak bisa ngapa-ngapa dia. Kenapa toh ayah? Kok kita masih bersikuku nyembah kayak gini? Nah, kemudian strategi yang kedua, setelah Nabi pakai pertanyaan, itu cara yang sopan. Yang kedua, Nabi Ibrahim adalah menunjukkan skill yang dia miliki. Nah, gitu ya. Pamannya nih, ada yang ahli masalah nyetir, gitu ya. Kok ada yang nyetirnya tidak terlalu ahli? Nah, kemudian, maaf, kenapa antum angkatan pertama langsung gigi 5? Angkatan pertama udah gigi 1. Ya. Kenapa langsung gigi 5? Oh, ini karena mobilnya emang beda. Dia settingannya udah saya rubah. Gigi 1-nya jadi 5. Nah, itu pentingnya kita tanya dulu.
Nah tapi kalau dia, saya tahunya begini. Nah setelah itu Nabi Ibrahim tunjukkan, Pak, ya ini kalau ke sopir tadi, Pak, saya itu jadi driver di Jerman itu sudah 20 tahun loh, begini-begini. Nah, dia tunjukkan skillnya, sehingga orang tuh takjub. Oh, ternyata dia lebih keren dari aku ya. Sehingga saran kita dipakai. Lah Nabi Ibrahim bilang, dia punya skill apa? Ini qad ja'ani minal ilmi. Aku ini punya ilmu ayahku. Malam ya'tika, yang ilmu ini kau belum tahu. Nah ini dia menunjukkan kebolehannya. Ya. Bertanya terlebih dahulu, Pak Ustaz. Saya bertanya sama Ustaz Zainal waktu itu ya, Imam MTA di mana? Pak Ustaz, maaf. Tadi itu antum baca ayat ini, saya boleh tidak tahu? Ya, saya tanya dulu, supaya saya nanti jangan-jangan salah dengar. Beliau baca, jadi salah aku Pak Meni. Pak Ustaz, saya itu rumahnya di sana, saya itu guru tahsin. Nah, niru-niru Nabi Ibrahim ini. Tunjukkan skillnya. Oh, sampai mudeng toh, coba. Kamu bacanya gimana? Nah, akhirnya saya bilang apa? Besok lagi kamu kalau saya imam di belakang saya langsung benerin saya. Kalau nggak sempat benerin pas sholat nggak usah basa-basi, langsung benerin aja. Diterima nasihat saya. Tanya dulu, tunjukkan skillmu. Saya adalah perkenalan kayak sales, ya, kayak sales. Mana bisa laku dagangan kita kalau kita nggak, maaf saya dari Yakul ya, saya ini Yakul tuh begini-begini. Nggak mungkin kita akan mau beli kalau dia nggak memperkenalkan. Nah ilmu juga begitu. Saya ini pakar dalam hal qiraah, saya ini pakar dalam, disebutkan nggak apa-apa. Nah itu ya, fattabi'ni, maka ilmu yang aku miliki kamu nggak punya itu tolong ikuti saja. Gimana menurutmu ayahku? Ahdika, insya Allah akan memberimu petunjuk untuk jalan yang lurus. Nah ini kan bahasa yang sopan. Yang ketiga, baru beliau mulai memasukkan nasihatnya ya kepada ayahnya. Wahai ayahku, jangan kau sembah setan. Setelah usul istifham, tunjukkan kemampuan beliau. Saya itu siapa? Ustaz Ikhwani, saya ini ahli masalah ini. Pada dia, saya ini pengalaman dalam masalah TU umpamanya. Nah, tunjukkan apa? Kemampuan diri. Sehingga kita yakin, ya, masa apa kerjaanku dulu ya, ngomong anak tok, kayak nasihat ngomong ini. Tapi kalau saya itu pengalaman loh begini. Nah, sehingga kita apa? Mendengarkan, kita kan. Nah, lalu nasihat masuk. Gini loh Ustaz caranya. Gini loh Pak caranya. Nah, oh ya, wahai ayah, jangan menyembah setan. Sesungguhnya setan itu bermaksiat kepada Allah. Cara yang ketiga sudah ya, dengan menyebutkan langsung kesalahan beliau itu apa? Nyembah setan. Patung ini togut itu ya setan ini. Jangan kau sembah itu. Orang kan panas dinasihati. Ketika orang udah anyel tuh, sampean harus ngelem harus menunjukkan skillnya ini, bahkan harus menyebut ini togut. Berhala ini adalah setan. Kan rapati terima. Kalau orang udah begitu pakai strategi keempat. Kalau orang itu udah kepanasan, caranya apa? Berempati. Cara keempat. Apa yang beliau lakukan? Inni akhafu, wahai ayahku, aku berempati seandainya saja aku jadi kamu. Aku takut. Aku takut kalau kamu nanti kena azab dari Allah. Karena apa? Karena kamu menjadi wali setan. Jadi kita berempati kalau programmu itu gagal gara-gara orang nggak pakai strategi ini. Program bahagia ke surga, nggak mau manut. Aku takut seandainya engkau nanti harus masuk neraka. Aku takut engkau kena azab. Jadi berempati seolah-olah kita menjadi dia, ya. Kalau merasakan azab itu betapa eman-emannya. Aslinya aku ngene iki demi kebaikanmu lebih, ya gitu. Aslinya aku ngene iki demi kebaikan kita, bukan aku itu ingin menyakiti dirimu. Nah itu udah cara berempati ya, bercerita. Maka semua ini Nabi itu nggak mungkin kok buruk komunikasi itu nggak mungkin.